Baik, kita lanjutkan materi kita ya, Miss. Hari ini kita akan belajar mengenai inversion, oke? Atau bentuk kalimat yang unik. Tapi sebelumnya kita review dulu materi sebelum-sebelumnya supaya kita nggak lupa, oke? Jadi di hari pertama kita sudah belajar mengenai sentence atau kalimat yang mana dia wajib punya subjek dan predikat. Subjek itu dibuatnya dari noun atau kata benda, kalau nggak gitu dari pronoun atau kata ganti. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb yang mana hanya verb 1, verb SIS, verb 2, dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Dan kalau Miss menemukan itu tadi, artinya aktif semua ya Miss, kecuali jika auxiliary verbnya berupa to be sama verb 3. Nah, nanti artinya pasif. Kemudian ada juga kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, kemudian verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary, dan to verb 1. Nah, kemudian di dalam kalimat kalau mau ada lebih dari satu subjek, satu predikat, nggak apa-apa. Syaratnya harus ada conjunction atau kata hubung. Conjunction ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu fanboys dan selain fanboys. Fanboys itu ada for, and, nor, but, or, yet, so. Sedangkan selain fanboys itu banyak sekali. Pokoknya conjunction selain for, and, nor, but, or, yet, so itu miliknya yang selain fanboys. Nah, bedanya adalah yang pertama, fanboys itu tempatnya tidak bisa di paling depan, hanya bisa di tengah-tengah, ya. Tapi kalau yang selain fanboys, tempatnya boleh di awal ataupun di tengah, seperti itu. Nah, bentuk kalimatnya nanti kalau fanboys itu cuma satu ya, subjek predikat, fanboys subjek predikat. Tapi kalau yang selain fanboys itu bentuknya kalimatnya nanti boleh ada lebih dari satu, ada tiga ya. Jadi subjek predikat, conjunction subjek predikat boleh, subjek, conjunction subjek predikat, predikat juga boleh, atau conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Dan perbedaan yang terakhir dari fanboys dan conjunction yang selain fanboys adalah fanboys itu bisa menghubungkan bagian dari kalimat juga, ya. Maksudnya fanboys itu tidak selalu kalimatnya harus lebih dari satu subjek satu predikat. Misalkan kalau cuma satu subjek satu predikat saja boleh, karena fanboys itu menghubungkan bagian dari kalimat berarti. Syaratnya yang dihubungkan harus paralel atau sama. Tapi kalau conjunction yang selain fanboys, dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Nah, contoh soalnya seperti ini, Miss. Pertanyaan saya ke Miss nomor 1, apakah ada predikat di soal? R. Ya, ada are universally reflected itu ya. Itu adalah predikat. Subjeknya yang mana, Miss? Belum ada. Are you sure? Karena saya menemukan subjeknya are di situ. Fear, happiness, sadness, surprise. That's right. Jadi fear sampai kata surprise itu adalah subjeknya. Nah, sebelum subjek itu ada conjunction that. Artinya di titik-titik kita butuh apa, Miss? Subjek plus predikat. That's right, subjek plus predikat. Coba dicari di A, B, C, D yang susunannya adalah subjek kemudian predikat. Kira-kira yang mana, Miss? A. Yeah, that's right. Anthropology. Good. The answer is alpha ya. Anthropologists have discovered. Nanti kalau diartikan, para ahli antropologi telah menemukan bahwa rasa takut, rasa senang, rasa sedih, dan rasa kaget itu secara universal atau pada umumnya itu direfleksikan dalam ekspresi-ekspresi wajah. Seperti itu. Nomor 2, caranya sama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, apakah ada predikat, Miss? Create. Create, subjeknya. They. Get. Nah, di depan tadi ada conjunction when, ya. Kemudian sudah tidak ada subjek predikat lagi. Nah, berarti kalimatnya ada conjunction subjek predikat. Di titik-titik kita butuh apa? Butuh subjek plus Dan predikat. oke, berarti jawabannya kira-kira yang mana? Yang A, B, C, D yang subjek predikat. Primary, cosmic, rise, call it. Oke, good. Bravo. Jawabannya berarti bravo ya. Oke, jawabannya bravo. Nanti kalau sorry, A, B, C, D yang ada subjek predikat cuma bravo ya, Miss. Nanti kalau diartikan ketika sinar kosmik
primer bertabrakan dengan partikel-partikel atmosfer, mereka menciptakan berbagai jenis partikel sekunder, mencakup positrons, mesons, dan hyperons. Seperti itu. Oke, next number 3. Caranya sama, dicari predikat dulu, Miss. Apakah ada predikat di soal? Source. Good, sours itu adalah predicate. Subjeknya sours yang mana? It. It, good. Apakah ada conjunction? Conjunction because. Alright, subjeknya yang mana? Subjeknya. Ya, karena setelah sorry? Some bacteria. Oke, predikatnya? Convert. Oke, good. Nah, berarti kalimatnya sudah lengkap. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, tapi kalau kita cek ABCD itu ada turunan kata kerja allowed. Nah, berarti kalau kita carikan allowed yang predikat di sini, berarti kita harus butuh subjeknya juga dan conjunction. Jadi cari CSP. Kira-kira ABCD ada nggak Miss CSP? Ada. Yaitu? When milk is allowed. Good. Jawabannya adalah yang alpha ya berarti. Nah, nanti when milk is allowed to stand in a warm place, it sours because some bacteria convert milk sugar into acid. Kalau diartikan ketika susu itu dibiarkan untuk bertahan di tempat yang hangat, dia menjadi asam karena beberapa jenis bakteri merubah gula dalam susu menjadi asam. Seperti itu. Oke, next number 4, caranya sama, cari predikat, Miss. Kalau ditarik dari depan ke belakang, apakah menemukan predikat? Predikatnya compares. Good, ada compares, right. Subjeknya yang mana? The consumer price index. Good job. The consumer price index itu adalah subjeknya. Apakah ada conjunction atau subjek atau predikat lagi, Miss? Ada by. Yang mana? By. By. Sebentar, by. By itu sebagai apa, Miss? Conjunction. N. No, by itu kelas katanya preposisi, Miss. Oh, Masih ingat kemarin waktu kita belajar pasif? Ya kan, waktu di pasif by itu artinya adalah by itu adalah preposisi, bukan conjunction. Seperti itu. Atau kalau Miss menganggap itu conjunction nih, misalnya aja Miss. Nah, berarti di titik-titik nanti kita butuh apa? Subjek predikat. Ada nggak di pilihan ganda subjek predikat? Nggak ada. Nah, berarti nggak mungkin. Nanti kalimatnya nggak jadi. Seperti itu. Berarti by itu artinya dia bukan conjunction. Dia adalah preposition. Dan memang by itu preposisi, Miss. Artinya oleh atau dengan cara juga bisa. Nah, berarti nggak ada lagi ya subjek predikat. Tapi kalau kita cek di pilihan A, B, C, D, di situ ada turunan kata kerja prepare. Nah, kalau di titik-titik mau kita masukkan kata kerjanya jadi predikat, kita juga akan butuh subjek sebelumnya dan conjunction sebelumnya lagi. Jadi cari CSP di pilihan ganda. Ada nggak Miss CSP di pilihan ganda? Ada. Yang mana? As it prepared. Predikatnya yang mana? Prepared. Prepared di situ verb keberapa, Miss? Oh iya, 2. Kalau verb 2 artinya apa prepared? Mempersiapkan. Kalau verb 2 mempersiapkan ya, Miss. Nah, berarti kalau kita masukkan yang bravo ke titik-titik, nanti artinya bagaimana jadinya? Karena itu mempersiapkan oleh United States. Enak nggak diartikan? Enggak. Nggak enak ya, berarti prepared di situ dia bukan verb 2, artinya bukan mempersiapkan. Artinya kalau kita pilih yang bravo, itu nggak ada predikatnya. Karena verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predik. Oke, berarti bravo nggak bisa. Nah, cari yang lain, yang conjunction subject predikat, ada nggak? Conjunction subject predikat nggak ada.
Kalau nggak ada berarti cari turunan kata kerja prepare yang tidak bisa jadi predikat. Dan tadi kita sudah tahu setelah titik-titik nggak ada objek, berarti cari yang bukan predikat dan pasif. Masih ingat? Berarti jawabannya yang mana? Kalau yang bukan predikat dan pasif kemarin bentuknya apa, Miss? To prepare. Kalau to prepare aktif atau pasif? Oh, yang pasif ya. Prepare. Ya, jawabannya yang delta ya. Kalau kita masukkan yang alpha, Miss, kenapa kok aktif di sini salah? Tadi sudah dicoba kan yang bravo tadi. Ketika atau sorry tadi diartikan ketika dia mempersiapkan oleh. Nah, kan nggak enak mempersiapkan oleh. Seperti itu. Sedangkan mempersiapkan itu butuh objek. Begitu. Kalau kita masukkan yang alpha itu nanti juga nggak enak juga. Untuk mempersiapkan oleh. Nah, mempersiapkan apa? Tiba-tiba oleh. Seperti itu. Berarti alpha nggak bisa. Kita nggak butuh yang aktif di situ. Kita butuhnya pasif. Nah, prepare kalau dia nggak, kita kan nggak butuh predikat tuh di situ. Berarti cari kata kerja yang dia bukan predikat dan pasif, yaitu verb 3. Nah, ABCD yang verb 3 aja adalah yang delta. Ya sudah, berarti jawabannya yang delta. Nanti kalau diartikan, dipersiapkan atau disusun atau dibuat oleh Biro Statistika Tenaga Kerja Pemerintah Amerika Serikat, Consumer Price Index membandingkan harga barang dan jasa saat ini dengan harga-harga di masa lalu. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu? Oh, enggak, Sir. Nggak ada ya? Lanjut ke nomor 5. Caranya sama, Miss. Cari predikat dulu di soal. Apakah nemu predikat di soal? Predikat. Enggak. Are you Shares. sure? Yeah, that's right. Sekarang saya menemukan ada shares. Di situ dia adalah predikat. Subjeknya shares yang mana? The US government. Alright, the US government. Kemudian apakah ada conjunction atau subjek lagi atau predikat lagi di soal? Conjunction. Enggak. Nggak ada ya. Nah, berarti kalimatnya sudah lengkap. Tapi kalau kita cek A, B, C, D itu semuanya pilihannya kata kerja. Bentukan dari kata kerja establish artinya menyusun atau membuat, mendirikan. Seperti itu. Nah, kita cek aja apakah kita butuhnya aktif atau pasif. Di setelah titik-titik ada objeknya atau enggak. Ternyata enggak ada. Berarti kita enggak butuh membuat, mendirikan enggak butuh. Kita butuhnya adalah dibuat atau didirikan. Oke, berarti cari CSP, conjunction subject predikat, yang predikatnya pasif. Ada nggak, Miss, di pilihan ganda yang CSP predikatnya pasif? CSP. Enggak. Nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada, berarti kita masukkan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia pasif. Berarti jawabannya yang mana? Established. Yaitu yang Yang AB. delta. Ya, jawabannya adalah yang delta ya. Nanti kalau diartikan, pemerintah Amerika Serikat membagi kekuasaan-kekuasaan pemerintahan dengan negara-negara bagian di bawah sistem federal yang didirikan oleh atau yang disusun oleh konstitusi undang-undang Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, dari kelima contoh materi sebelum-sebelumnya, adakah yang ingin ditanyakan, Miss, sebelum lanjut ke materi kita hari ini? Udah, Sir. Lanjut. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke hari keempat, yaitu mengenai inversi atau pembalikan posisi subjek predikat. Nah, inversi tadi yang saya bilang, dia pembalikan posisi kalimat. Kalau kalimat yang selama ini kita pelajari, urutannya harus urut. Subjek dulu, baru predikat. Nah, tapi ada di dalam bahasa Inggris itu kalimatnya diinversi atau predikat dulu, baru subjek. Seperti itu. Nah, untuk inversi ini, atau predikat dulu baru subjek ini yang paling sering dipakai di speaking sehari-hari itu adalah kalimat tanya. Oke, contohnya ya. Misalnya saya punya kalimat positif di nomor 1 di situ. Kalimatnya berbunyi, Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Lucas Pacioli merupakan bapak akuntansi dan pembukuan. Ya, nah di situ kalimat positif. Kalau misalkan predikatnya berupa to be saja, misalkan kalimat ini mau kita rubah jadi kalimat tanya.
Dan jika predikatnya hanya berupa to be saja, namanya linking verb ya. Jadi kalau ada to be berdiri sendiri tanpa kata kerja lain, itu namanya linking verb, bukan auxiliary, Miss. Oke? Karena auxiliary itu selalu butuh kata kerja lain. Nah, nanti kalau cuma to be aja predikatnya, ya sudah kita tinggal pindahin aja ke depan, ke sebelumnya subjek. Jadinya, is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Apakah Lucas Pacioli itu bapak akuntansi dan pembukuan? Terus ditutup dengan tanda tanya. Kemudian contoh kedua, nah jika predikatnya berupa kata kerja tunggal, yaitu verb 1, kalau nggak gitu verb SIS, kalau nggak gitu verb 2, yang dia berdiri tanpa auxiliary ya. Memang verb 2 apalagi dan verb SIS itu nggak boleh. Ketemu auxiliary nggak boleh. Jadi dia hanya bisa berdiri sendiri sebagai predikat. Nah, kalau ada kata kerja seperti itu, terus kalimatnya kita mau rubah jadi kalimat tanya, ini nanti nggak bisa, Miss, dipindah ke depan nggak bisa. Kenapa? Karena kalau diartikan nanti nggak bisa, nanti jadi objek. Louis Braille-nya jadi objek nanti. Nah, untuk menginversinya gimana? Untuk membuat kalimat tanyanya gimana? Nah, sebenarnya di dalam verb tunggal atau tadi yang saya sebutkan ya, verb 1, sebentar saya tulis, verb 1, kemudian verb SIS, kemudian verb 2, itu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary-nya, tapi dia lebur sama kata kerja verb 1. Nah, sebenarnya di dalam verb 1 itu ada auxiliary do yang dia gabung dengan verb 1. Oke. Kemudian kalau ada verb SIS, itu verb SIS itu sebenarnya gabungan dari auxiliary does dengan verb 1. Oke. Dan yang terakhir verb 2 itu juga peleburan sebenarnya. Dia lebur dari did ketemu verb 1. Itu kalau dia lebur jadinya verb 2. Nah, kasus di contoh soal nomor 2, contoh kalimat nomor 2, invented dia adalah verb 2 karena dia punya objek di situ yaitu Braille. Oke. Nah, berarti kalau mau diinversi, kata did di dalam gabungan verb 2 ini harus kita pisahkan, pindah ke depan sebelum subjek. Jadi nanti kalimatnya kalau mau kita rubah jadi kalimat tanya berbunyi did Louis Braille invent? Nah, verb satunya itu tetap jatuhnya setelah subjek. Invent Braille, a system of reading and writing for the blind. Terus ditutup dengan tanda tanya. Karena kalimat tanya ya. Kemudian bagaimana jika di predikat sudah ada auxiliary-nya? Maksudnya auxiliary-nya dia misah. Contohnya adalah nomor 3 ya. The lecture was brought by Mr. Henry this morning. Nah, kalau sudah ada auxiliary-nya ya sudah kita pindah aja auxiliary ke sebelumnya subjek. Tapi yang bisa pindah cuma satu auxiliary, Miss, yaitu auxiliary pertama, ya. Jadinya was the lecture brought by Mr. Henry this morning, terus ditutup dengan tanda tanya. Seperti itu. Oke. Nah, dari konsep inversi itu apa? Apakah ada pertanyaan, Miss? Nggak ada ya? Gimana, Sir? Tadi putus-putus internet saya. Gimana? Ada pertanyaan? Oh, nggak ada, Sir. Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, gini, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Nah, sayangnya untuk inversi jenis kalimat tanya ini tidak akan dipakai di soal structure TOEFL. Alias Miss nggak akan menemukan soal structure TOEFL yang berakhiran dengan tanda tanya. At least so far I haven't found it. Jadi selama ini saya tes belum pernah nemu sekalipun kalimat ya apa namanya soal di soal structure TOEFL itu berakhiran dengan tanda tanya. Pasti akhiran dengan tanda titik. Nah, jadi untuk inversi jenis kalimat tanya ini tidak akan keluar di TOEFL. Kemudian yang keluar apa? Nah, ada 6 penanda kita menginversi kalimat ya. Jadi yang pertama di situ ada there, biasanya kita mengartikan ada. Kemudian yang kedua ada adverb of place atau keterangan tempat. Yang ketiga ada negative adverb atau mungkin kalau di buku-buku itu nyebutnya negative expressions ya. Artinya adalah keterangan yang maknanya negatif. Kemudian comparative, caranya bilang lebih dari ya atau membanding-bandingkan. Kemudian ada verb ing atau verb 3. Dan yang terakhir ada kalimat pengandaian atau conditional sentence yang if-nya itu kita hapus. Seperti itu. Kita rinci satu-satu, Miss. Yang pertama kita punya
there dulu ya. Jadi there itu mirip dengan apa namanya? Kata keterangan yang lain. Ya, maksudnya mirip bagaimana? Nah, maksudnya mirip di sini adalah keterangan itu terutama keterangan tempat ya. Keterangan tempat itu tempatnya adalah di belakang. Jadi subjek, predikat, objek, keterangan seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau ada there, dia pindah di sebelum subjek, kemudian nggak dikasih koma. Nah, nanti subjeknya nggak mau langsung ketemu sama there. Atau contoh nih, misalkan saya punya kalimat a boy named Lucas lived there. Seorang anak laki-laki bernama Lucas dulu tinggal di sana. Kalau there pindah ke depan itu harusnya ada komanya. Contohnya nomor 2. There a boy named Lucas lived. Nah, tapi misalnya kalau there pindah ke depan tanpa koma itu bisa juga, tapi subjeknya nggak mau ketemu. Jadinya there lived a boy named Lucas. Di sana dulu pernah ada anak laki-laki bernama Lucas tinggal seperti itu. Ya. Nah, tapi untuk inversi jenis pertama atau yang there ini tidak berlaku ketika subjeknya itu subjek pronoun. Jadi Ayu Dewi she it, ketika subjeknya Ayu Dewi she it, nggak boleh diinversi walaupun ada there pindah ke depan tanpa koma. Ya, contoh, saya punya kalimat I lived there. Saya dulu tinggal di sana. Kalau there saya pindah ke depan tanpa koma itu bukan there lived I, tapi there I lived. Seperti itu. Oke? Nah, gimana, Miss? Mungkin ada pertanyaan untuk yang pertama? Nomor 3 itu there lived a boy named Lucas, itu there-nya sebagai subjek. No, subjeknya adalah a boy, Miss. Atau gini deh, misal saya punya kalimat seperti ini. Ada seseorang di ruangan itu. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Kalau mau pakai there. There's someone There's someone in that room. in that room. That's right. In that room. Oke, dengan kalimat yang kedua. Ada banyak orang, misalkan. Di ruangan itu. Bahasa Inggrisnya gimana, Miss? There are a lot of people. Sorry, gimana? There are a lot of people in that room. in that room. Oke, nice. Nah, sama-sama pakai there di depan. Kenapa yang atas pakai is, yang bawah pakai are? Seperti itu. Karena subjeknya bukan there. Subjeknya adalah kalau yang atas ya someone, makanya pakai is. Yang bawah subjeknya adalah a lot of people, makanya pakainya adalah are. Seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah there itu subjek, no, it's not. Seperti itu. Gimana? Dapat ya? Dapat. Tapi mau nanya dulu yang contoh nomor 1 itu kan a boy named Lucas live there. Kalau misalkan, jadi kan anak laki-laki bernama Lucas tinggal di sana gitu ya, Sir ya? Iya. Nah, berarti live di sini tuh maksudnya dulunya tinggal di sana ya? Betul. Live di sini. Lampau. Lampau ya. Oke. Terus Oke, yang dapat name ya? itu berarti itu kan bukan predikat ya, Sir ya? Boy Betul. name Lucas. Berarti name itu maksudnya namanya apa? Ini yang name ini. Dia namanya participle. Dia adalah verb 3, Miss. Jadi mungkin ya, berarti ya. Iya, mungkin kalau diartikan kata per kata ya atau diartikan secara kaku seperti yang kita pelajari selama ini. Nanti kalau diartikan seorang anak laki-laki yang dinamai Lukas seperti itu atau yang dipanggil Lukas seperti itu. Oke, dulu tinggal di sana. Jadi artinya adalah yang di seperti yang kita kemarin pelajari di hari ketiga. Itu verb 3 seperti itu. Dan verb 3 tidak bisa jadi predikat ketika tanpa auxiliary. Ya, berarti itu bukan pasif ya, Sir ya, tapi past participle ya berarti ya. That's right. Kalau dibilang apakah dia pasif, Miss. Seperti itu. Ini Tapi kenapa nggak ada is-nya kalau pasif, misalkan is named Lucas? masih ingat kemarin, apakah pasif hanya bisa dipredikat saja? Enggak. Iya kan?
ada juga selain predikat yang bisa jadi pasif, yaitu verb 3. Seperti itu. Nah, kalau ditanyain kenapa dia nggak pakai is di situ, malah kalau pakai is nanti predikatnya double, Miss. Jadi kalau to be verb 3, dia pasif tapi predikat. Sedangkan di soal sudah ada verb 2 yaitu left. Nah, maka nggak boleh ditambahkan is di situ. Karena pasif tidak harus apa tadi, Sir? Tidak harus predikat. Jadi semua kata kerja, kan kata kerja itu ada 5 bentuk, Miss. Jadi kata kerja itu ada verb 1, kemudian ada verb SIS, ada verb 2, kemudian ada verb 3, sama verb ing. Nah, walaupun mereka semua ini verb, tapi tidak semua verb bisa jadi predikat. Makanya saya menghindari istilah subject verb. Oke, verb itu kelas kata, subjek itu bukan kelas kata. Subjek itu fungsi di dalam kalimat. Seperti itu. Ya, saya nyebutnya adalah subjek predikat seperti yang saya pelajari di SD dulu. Jadi atau SMP lah, pokoknya bahasa Indonesia kita kenalnya adalah subjek predikat, bukan subjek kata kerja, seperti itu. Dan memang di bahasa Inggris itu juga sama. Di linguistik itu nyebutnya bukan verb, nyebutnya adalah predikat. Di linguistik yang namanya adalah sinteks. Intinya grammar seperti itu. Makanya saya menghindari sebutan subject verb karena tidak semua verb bisa jadi predikat. Nah, nanti kalau mau dipisahkan yang mana bisa jadi predikat, yang mana yang tidak, ini saya tambahkan enter aja gini. Jadi verb 1, verb SIS, verb 2 itu bisa jadi predikat, bahkan faktanya verb SIS dan verb 2 itu di dalam kalimat hanya bisa jadi predikat. Nah, tapi kalau Miss menemukan ada verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dia bukan predikat. Seperti itu. Dan untuk kata kerja yang bisa jadi predikat dan tidak, itu ada aktif, ada pasifnya. Ya. Jadi kalau yang di predikat kemarin ya, verb 1, verb SIS, verb 2 itu semuanya artinya aktif. Auxiliary plus verb itu juga artinya aktif, kecuali auxiliary verbnya berupa to be verb 3. Oke. Nah, kemudian ada verb 3 itu pasif, bukan predikat ya. Verb ing itu aktif, bukan predikat. Dan ada satu lagi yaitu to verb 1, ini gabungan. To verb 1 itu juga bukan predikat, dia umumnya artinya adalah aktif, seperti itu. Oh, berarti ketika pasif tapi di situ bukan predikat, maka nggak perlu tambahin auxiliary gitu ya? Betul, malah kalau auxiliary itu fungsinya hanya di predikat, Mas. Auxiliary itu kata kerja juga, tapi dia hanya bisa di predikat tempatnya, nggak bisa di selain predikat. Seperti itu. Oh iya, oke. Oke, dapat ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke penanda kedua. Inversi ya, selain there yaitu keterangan tempat atau adverb of place. Nah, sebenarnya keterangan tempat ini dia nggak menandakan inversi kalau tempatnya umum, yaitu di akhir. Tapi kalau adverb of place ini dia pindah sebelum subjek, kemudian nggak ada komanya, maka dia nanti akan jadi penanda inversi. Subjeknya nggak mau langsung ketemu sama keterangan tempat, Miss. Contoh ya, ini yang urut dulu. Many exotic birds live in that forest. Berbagai jenis burung eksotis hidup di dalam hutan tersebut. Nah, kalau misalkan di dalam hutan tersebut saya pindah ke depan tanpa ada koma setelahnya, subjeknya nggak mau. Subjeknya langsung ketemu sama dia nggak mau. Jadi predikat yang pemisahin ya. Jadinya in that forest live many exotic birds. Seperti itu. Artinya sama, cuman yang bawah itu bedanya adalah ada bentuk inversi saja, yaitu predikat live, subjeknya many exotic birds. Seperti itu. Subjeknya tetap many exotic birds ya, berarti Tetap, ya? Miss. Ya, karena in that forest itu keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek. Seperti itu. Kalau dikasih koma? Kalau dikasih koma urut tetepan. Jadi in that forest, koma, many exotic birds live. Seperti itu. Gimana? Apakah ada pertanyaan? Oke, udah satu. Udah ya. Ke penanda ketiga, yaitu negative adverb. Nah, ini yang paling sering keluar di soal structure TOEFL ketika saya tes. Terutama yang asli ITS ya, Miss. Memang untuk inversi ini kebanyakan dia kalau setiap tes, kita tes pasti soalnya cuma satu atau paling banyak cuma 2 dari total 140 pertanyaan. Kalau structure ya dari total 40 pertanyaan seperti itu. Ya. Nah, tapi inversi ini cukup cukup menantang karena
ya seperti itu. Banyak yang salah karena diinversi. Karena jarang, itu dipakai di sehari-hari jarang. Seperti itu. Nah, untuk negative adverb sendiri, contohnya maksudnya adalah, misalkan ada kata seldom, artinya jarang. Barely sama ya, artinya jarang. Rarely juga sama, jarang. Never, tidak pernah. Little, sedikit. Only, terus diikuti keterangan setelahnya. Teman-teman. Apa namanya? Only, terus diikuti keterangan setelahnya. Kemudian ada hardly ever, ada not only but also. Nah, nanti kalau but also-nya di sini menghubungkan dua subjek, dua predikat. Dan sebelum subjek predikat yang pertama itu ada kata not only, maka subjek predikat yang pertama tadi, nah itu nggak bisa urut. Jadi harus dibalik, predikat dulu baru subjek. Kemudian ada no sooner than, ada not until. Ini yang ada titik-titiknya ini harus dilengkapi dulu ya. Baru nanti setelahnya kalau sudah lengkap di inversi. Kemudian ada no longer, artinya tidak lagi, nor, nah ini conjunction ya Miss. Conjunction juga masuk ke dalam negative expressions atau negative adverb. Jadi nor ini ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Subjek predikat setelahnya nor itu harus dibalik. Jadi predikat dulu baru subjek. Seperti itu. Oke. Makanya ketika kita membahas fanboys dulu, N-nya saya warnai beda yaitu biru. Karena ada penggunaan khusus untuk nor ini. Seperti itu. Kemudian ada in no way, no longer, nowhere. Nah, kalau menemukan kata-kata ini jatuh sebelumnya subjek, terus nggak ada komanya, ya sudah itu berarti penanda inversi. Seperti itu. Contohnya adalah, ini yang urut dulu, I am no longer able to run that fast. Nah, nanti kalau no longer ini saya pindah sebelum I, M-nya bakalan ikut. Jadinya, no longer am I able to run that fast. Seperti itu. Oke, jadi no longer terus predikat am baru subjeknya adalah I. Artinya sama, cuma bedanya yang bawah lebih formal seperti itu. Gimana? Mungkin adakah yang ingin ditanyakan? Saran Berarti saya, gimana? setelah adverb itu pasti predikat ya, Sister ya? Baru subjek. Kalau tempatnya dipindah ke depan, ya, that's right. Oke. Dapat ya. Oke, dan mungkin boleh difoto karena nanti di latihan daripada menghafal, dan menghafal itu tidak saya sarankan. Difoto ketika Miss latihan dilihat nggak apa-apa. Nanti latihan lagi nemu soal itu lagi dilihat nggak apa. Lama-lama akan di luar kepala. Karena TOEFL itu ya itu aja. Kayak gitu, semakin Miss sering latihan, semakin kenal dengan soal itu, ya sudah semakin aman. Maksudnya semakin lama-lama hafal sendiri. Kayak gitu. Tapi kalau dihafal percaya bakalan sangat sulit ya untuk belajar seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 4, yaitu di perbandingan komparatif, caranya bilang lebih dari, yaitu more than atau than. Oke. Nah, untuk more than sendiri contohnya adalah ini yang biasa kita pakai untuk membandingkan dua variabel yang berbeda ya. Jupiter is much bigger than our planet contohnya. Jupiter itu jauh lebih besar dibandingkan planet kita. Nah, itu ada perbandingan more than. Nah, untuk more than sendiri itu boleh diinversi, boleh tidak. Maksudnya, setelahnya than ini, setelah kata benda our planet, itu nanti boleh diikuti predikat. Jadi than-nya itu bisa jadi conjunction. Oke, jadinya Jupiter is much bigger than our planet is. Oke, artinya sama. Jupiter itu jauh lebih besar dibandingkan planet kita. Oke. Nah, setelahnya than ini, subjek predikatnya kalau kita mau balik juga tidak apa-apa. Contohnya Jupiter is much bigger than is our planet. Jadi ketiga kalimat ini benar. Dan tidak akan menemukan ada kemungkinan 3 jawaban benar seperti ini di soal. Seperti itu ya. Pasti yang ada salah satu aja. Kayak gitu. Jadi yang terakhir itu setelahnya than ada predikat is, subjeknya our planet. Kayak gitu, Miss. Gimana untuk penanda keempat? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Sir. Enggak ada ya. Sekarang penanda kelima. Nah, ini juga salah satu yang sering keluar di soal di soal TOEFL yang ITS asli ya, Miss. Yaitu participle atau verb ing atau verb 3 ya. Nah, contoh kalimat yang urut dulu. Jadi participle itu umumnya setelahnya to be ya. Contohnya adalah Himalaya is lying between Nepal and China. Himalaya itu berada di antara Nepal dan Cina. Nah, nanti kalau lying sampai kata China itu pindah sebelum Himalaya, nah nanti is-nya juga ngikut. Lying between Nepal and China is Himalaya. Seperti itu. Kemudian misalkan kalau verb 3 contohnya ya,
Himalaya is located between Nepal and China. Seperti itu. Jadi Himalaya itu terletak di antara Nepal dan Cina. Seperti itu. Nah, itu kalau located saya pindah located sampai China saya pindah sebelum subjek, is-nya juga ngikut. Jadinya located between Nepal and China is Himalaya. Seperti itu. Gimana, Miss? Mungkin ada pertanyaan? Iya, ini tadi yang tadi ya, Sir ya, sama kayak Iya, yang betul. tadi. Berarti kalau ini subjeknya tetap Himalaya ya? Subjeknya tetap Himalaya. That's right. Oke, dapat ya. Next, yang terakhir ini penanda inversi yang terakhir ini saya belum pernah menemukan di soal TOEFL ITS. Oke, tapi kalau di TOEFL yang preparation itu ini sering sekali keluar. Nah, untuk jaga-jaga saya kan juga nggak tahu di masa depan ketika Miss nanti tiba-tiba ikut tes TOEFL yang ITS, tiba-tiba nemu soal ini. Siapa tahu gitu. Jadi untuk jaga-jaga saya tambahkan. Nah, untuk conditional sentence atau kalimat pengandaian atau kalimat yang ada conjunction if-nya itu bisa diinversi ketika if-nya dihapus, ya. Nah, conditional sentence sendiri ada 3 tipe. Tipe pertama, cara mengenalinya adalah ada will verb 1. Nanti kalau ada will verb 1, if-nya dihapus, if-nya diganti jadi should. Contohnya adalah I will visit you if the pandemic is over. Nah, di situ ada will visit. Tipe 1 berarti. Kalau if-nya dihapus diganti jadi should. Jadinya I will visit you should the pandemic be over. Seperti itu. Artinya sama, saya akan mengunjungimu nanti jika pandeminya sudah selesai. Bedanya yang bawah lebih formal. Jelas ya? Yang kedua itu lebih formal gitu ya. Cuma Betul. bedanya Jadi Miss akan jarang sekali mendengarkan orang luar maksudnya orang Inggris terutama kalau Miss mendengarkan YouTube yang santai-santai ya, maksudnya kayak apa ya, yang santai-santai itu kayak pokoknya bukan yang bahasan tinggi-tinggi. Karena ada juga di YouTube itu contohnya TEDx, ada BBC, itu bahasanya adalah formal-formal seperti itu. Kalau yang formal akan ada seperti ini, inversi seperti ini. Tapi kalau yang biasa-biasa aja orang-orang biasa pada umumnya, misalkan bikin konten game atau masak atau apa, pasti ngomongnya pakai yang atas. Seperti itu. tapi itu bisa berarti if itu bisa digantikan should apa enggak? Iya. Kalau di kasus conditional sentence bisa. Atau if bisa diganti pakai should, iya, selalu bisa. Karena if memang dipakainya ya karena dia conjunction pasti dipakainya di conditional sentence seperti itu. Tapi if yang artinya jika ya, atau if yang artinya seandainya. Karena if punya 2 arti. If juga bisa artinya apakah, sama kayak whether. Seperti itu. Tapi kalau yang artinya whether tidak bisa itu diganti. Iya. Oke, dapat ya. Jadi hanya if yang konteksnya pengandaian. Oke, kemudian yang kedua, tipe kedua ada would verb 1 penandanya. Nanti kalau if dihapus diganti jadi were. Nah, contohnya I would visit you if the pandemic were over. Saya pasti sekarang ini mengunjungimu jika pandeminya sudah selesai. Nah, pasti mengunjungi tapi jika. Jadi kayak ya sudah berkebalikan dengan fakta. Artinya saya tidak mengunjungimu. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau if-nya dihapus, were-nya pindah. Jadinya I would visit you were the pandemic over. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana jika setelahnya if itu kalimatnya verbal alias tidak pakai to be, pakainya kata kerja yang punya arti, verb 2. Contohnya adalah I would visit you if the pandemic did not persist. Nah, sama untuk tipe kedua kalau ada would visit, ada would verb 1. Oke. Nanti if-nya kalau dihapus pasti digantinya pakai were. Nah, untuk verb 2 atau kata kerjanya nanti kita jadikan to verb 1. Jadinya I would visit you were the pandemic not to persist. Seperti itu. Jadi artinya sama dengan yang atas. Seperti itu. Gimana, Miss? Ada pertanyaan untuk tipe kedua? Lanjut, Sir. Lanjut ya. Dan sekarang tipe yang terakhir yaitu tipe ketiga. Conditional sentence tipe ketiga would have verb 3, teman-teman. Sorry, Miss. Nah, di situ would have verb 3 itu penanda tipe ketiga. Jadi kalau ada if kita hapus, if-nya nanti diganti jadi had. Seperti itu. Oke.
Nah, contoh kalimatnya, I would have visited you yesterday if the pandemic had been over. Seperti itu. Nanti kalau if dihapus, had-nya pindah saja gantikan if, jadinya I would have visited you yesterday had the pandemic been over. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah keenam penanda inversi ya, Miss, dalam soal structure TOEFL. Tapi untuk yang tipe terakhir ini saya nggak yakin di ITS itu dimasukkan atau enggak. Tapi di soal-soal yang beredar di internet, kemudian di apa namanya, di tes-tes prediksi yang dia juga beli itu ada jenis inversi jenis. Tapi di soal structure TOEFL yang ITS berkali-kali saya tes belum pernah nemukan seperti itu. Oke, langsung kita ke contoh soal ya, kalau nggak ada pertanyaan, Miss. Contoh soalnya seperti ini, caranya sama, seperti biasa kita cari predikat dulu. Ya, cari predikat dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang, apakah ada predikat, Miss? Nggak ada. Nggak ada ya, nah berarti di titik-titik kita hutang predikat, kemudian apakah sudah ada subjek? Subjek ada. Yang mana? Second level. Sebelum second level ada kata apa? Ada kata preposisi. Apa tuh keterangan on? Ya, kalau ada preposisi, ketabrak kata benda, apakah bisa jadi subjek? Oh, enggak. Nggak bisa ya, karena dia jadi keterangan. Seperti itu, keterangan nggak bisa jadi subjek. Yang mana subjeknya, Miss? Ada parking lot. The parking lot sebelumnya ada kata apa? Of. Of. Of itu kelas katanya apa? Of itu preposisi. Ya, yeah, that's right. Dia preposisi sama kayak on. Preposisi itu nggak bisa berdiri sendiri. Pasti butuh kata benda setelahnya untuk dirubah jadi keterangan. Artinya of the parking lot di situ dia adalah keterangan. Ya, jadi nggak ada subjeknya juga. Berarti kalimat ini kehilangan subjek sama predikat. Tapi jangan buru-buru dulu, Miss. Kenapa? Karena titik-titiknya di belakang. Oke. Nah, subjek predikat itu kalau tempatnya umumnya di depan. Nah, kalau ada titik-titik di belakang, terus kita butuh subjek predikat, kita cek dulu yang di depannya titik-titik itu apa. Oke. Nah, sebelumnya titik-titik itu ada on the second level of the parking lot. Kalau diartikan di lantai 2 di tempat parkir atau dari tempat parkir. Nah, itu kan keterangan tempat. Kalau ada keterangan tempat pindah ke depan tanpa koma, nah subjeknya nggak mau langsung ketemu. Jadi harus ada predikat dulu, baru subjek. Seperti itu. Nah, kira-kira jawabannya berarti yang mana, Mas? Predikat dulu, baru subjek ya. Betul. Are some empty stalls? That's right. Jawabannya adalah yang delta. Ya, nanti kalau diartikan di lantai kedua dari tempat parkiran terdapat beberapa ruang kosong seperti itu. Oke. Jadi kalau yang Charlie itu urut subjek predikat, nggak bisa kita urut kalau nggak ada koma. Karena itu ada penanda inversi nomor 2 yaitu keterangan tempat yang pindah sebelum subjek tanpa ada koma. Seperti itu. Gimana, Miss? Dari contoh pertama mungkin ada pertanyaan? Tadi kenapa harus predikat dulu? Karena depannya adalah adverb keterangan gitu, adverb place gitu ya maksudnya ya? Iya, that's right. Adverb of place. Jadi kalau ada adverb of place, dia pindah sebelum subjek dan nggak ada komanya, itu penanda inversi. Jadi penanda kita harus membalik subjek predikat menjadi predikat subjek. Ini penanda inversi nomor 2 yang tadi, Miss. Oke, dari 6 tadi nomor 2 adalah keterangan tempat. Seperti itu. Oke, dapat ya. Oke, lanjut ke contoh soal kedua. Caranya sama. Cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata stopped. Nah, kemungkinan dia verb 2, kemungkinan dia verb 3. Sedangkan stop itu bisa jadi transitif, bisa jadi intransitif kalau dicek di kamus ya. Dia bisa artinya berhenti, juga bisa menghentikan. Seperti itu. Jadi kalau ada kata kerja yang bisa transitif atau intransitif, itu ngambang. Dia statusnya nggak jelas sebagai apa. Oke, ya sudah kita tahan dulu aja. Kita cari subjeknya dulu. Sebelum titik-titik, apakah sudah ada subjek, Miss? Nggak ada. Nggak ada subjek ya, berarti di situ kita kehilangan subjek dan anggap aja kita kehilangan predikat. Seperti itu. Oke. Kalau kita cek A, B, C, D, nah di situ memang urut ada semua subjek predikat, cuman urutannya aja ya.
Nah, kalau ada subjek predikat yang tempatnya di belakang seperti ini, kita cek dulu sebelum titik-titik ini ada apa. Oke, ternyata sebelum titik-titik ada kata only in dan seterusnya itu. In itu preposisi, terusannya adalah sampai kata stations, itu jadi keterangan. Keterangan ada only-nya jadi negatif. Negative adverb itu adalah penanda inversi nomor 3. Oke. Jadi di sini kita bukan cari subjek predikat tapi predikat dulu baru subjek. Dan diingat-ingat auxiliary yang bisa atau bagian dari predikat yaitu auxiliary yang bisa pindah sebelum subjek itu hanya satu. Hanya auxiliary pertama. Oke, kira-kira berarti jawabannya yang mana? Will the printing press be stop? Berarti yang Delta. Oke, good. Jawabannya adalah yang delta, Miss. Seperti itu. Jadi auxiliary-nya will, kalau yang alpha memang benar di situ ada auxiliary sebelum subjek tapi ada 2. Nah, kalau sudah 2 auxiliary seperti ini bukan lagi subjek the printing process-nya, dia jadi objeknya be nanti. Oke, jadi makanya alasannya auxiliary-nya bisa pindah cuma satu itu. Jadi alpha nggak bisa. Kalau yang bravo itu urut ya, subjek predikat, nggak bisa, nanti kita butuh koma. Kalau yang Charlie ada conjunction tiba-tiba yaitu that, sedangkan subjek predikatnya cuma satu. Berarti Charlie nggak bisa, jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau diartikan hanya dalam suasana atau situasi yang sangat berbahayalah, mesin cetak itu akan dihentikan. Seperti itu. Oke. Kemudian contoh ketiga, mungkin ada pertanyaan dulu, Miss? Enggak. Nggak ada. Sekarang ke contoh ketiga. Nah, untuk lawannya lawannya inversi ini adalah conjunction, Miss. Masih ingat kalau kemarin conjunction ya? Conjunction itu harus urut, nggak boleh dibolak-balik setelahnya. Artinya setelah conjunction ini harus ada harus ada subjek dan predikat. Seperti itu. Oke, cari ABCD karena di situ sebelum titik-titik ada conjunction Y, berarti cari subjek kemudian predikat. Berarti jawabannya yang mana? Why he did. Ya, he did it. Charlie. Berarti yang Charlie ya, good. Nanti kalau diartikan pengacara tersebut menanyai kliennya kenapa dia melakukan itu. Seperti itu. Oke, dari ketiga contoh tadi mungkin ada yang mau ditanyakan, Miss, silahkan. Tadi kan ada why. Terus kenapa harus diikuti subjek dan predikat? Alasannya kenapa tadi? Karena dia conjunction, Miss. Kata conjunction, materi hari kedua ya. Conjunction itu harus urut, nggak boleh diinversi setelahnya. Jadi setelah conjunction itu harus subjek dulu, baru predikat, itu penandanya. Oke, kecuali satu conjunction yaitu nor. Nah, kalau conjunction nor itu pengecualian. Nor itu masuk ke dalam penanda inversi nomor 3 yaitu negative expressions atau negative adverb. Seperti itu. Jadi kata hubung, satu-satunya kata hubung yang ketika dia menghubungkan dua subjek dua predikat, subjek predikat setelah nor itu diinversi. Tapi selain conjunction nor jangan, nggak boleh diinversi, harus urut subjek dulu baru predikat. Seperti itu. Kita bakal ada materi conjunction apa aja gitu nggak, Sir? Nanti di hari ke-10, Miss. Kita akan belajar anak kalimat atau dependent clause. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu? Udah, Sir. Udah ya. Nah, kalau udah kita akan lanjut ke latihan seperti biasa. Di sini ada satu soal ya. Miss coba dulu, jangan takut benar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, Miss. Until 1866, Charlie. Yang Charlie, oke kita cek bersama ya. Cari predikat dulu, di situ ada was. Nah, titik-titiknya sebelum predikat berarti itu tempatnya subjek, right? Harusnya kita kita isi subjek, tapi cari subjek di pilihan ganda. Yang alpha bukan subjek, yang bravo juga bukan ya. Yang Charlie juga bukan subjek, yang delta juga nggak ada subjek sama sekali. Adanya preposisi noun, berarti semuanya keterangan. Oke, keterangan nggak bisa jadi subjek. Atau preposisi sendiri juga nggak bisa jadi subjek. Nah, berarti nggak ada subjeknya. Sedangkan kalimat itu wajib punya subjek. Artinya,
Ini subjeknya bukan terletak di sebelum predikat, tapi di setelahnya predikat di soal. Oke, jadi di situ sebenarnya sudah ada subjek, tapi di-invert atau dibalik. Jadi ini adalah inversi. Artinya di situ kita diminta untuk mencari penanda inversinya. Oke, Miss? Kita cek ABCD yang merupakan penanda inversi yang alpha not until. Tadi ada, dia penanda inversi nomor 3, negative adverb. Oke, kita tahan dulu yang alpha. Kalau yang Bravo, until 1866, itu keterangan waktu, ada komanya. Just itu adalah kata sifat atau kata keterangan, nggak bisa jadi subjek. Nah, Bravo nggak bisa karena kita kehilangan subjek nanti ya. Dan dia juga bukan penanda inversi juga, Bravo nggak bisa. Yang Charlie, until 1866, itu keterangan waktu. Di antara 6 penanda inversi tadi, keterangan waktu tidak termasuk. Yang masuk adalah keterangan tempat, yaitu penanda inversi nomor 2. Nah, tapi keterangan waktu bisa juga jadi penanda inversi ketika dia negatif. Makanya jawabannya adalah yang alpha, Miss. Not until 1866 was the first fully successful transatlantic label finally laid. Sebelum tahun 1866 atau tidak sampai tahun 1866, kabel transatlantik itu berhasil diletakkan. Kabel transatlantik pertama kali berhasil diletakkan. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya yang alfa, ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu? Karena negatif gitu ya, Sri, tadi jawabannya. Betul. Karena kalau yang Charlie itu cuma keterangan waktu, Miss. Keterangan waktu itu nggak masuk ke dalam penanda inversi tadi. Oh iya, iya. Kalau itu kata-katanya before 1866 itu juga bisa kayak gitu. Kalau before 86 nggak bisa. Jadi ya dia keterangan waktu, Miss. Dia positif juga. Positif itu nggak bisa jadi penanda, maksudnya keterangan waktu yang positif itu nggak bisa jadi penanda inversi. Kecuali kalau dia negatif nih, ada kata only before bla bla bla. Nah, baru itu jadi penanda inversi. Seperti itu. Oke. Oke, dapat ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Caranya sama, silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, Miss. Delta? Ya, jawabannya adalah yang delta. Betul, Miss. Alasannya kenapa, Miss? Karena kehilangan subjek dan predikat. Good job. Di situ kita kehilangan subjek dan predikat. Yang alfa kenapa salah? Karena pasif. Iya, kenapa? Pasif salah, kenapa, Miss? Karena magnesium has which Sorry? means karena butuhnya aktif. Iya, dari mana? Kita tahunya butuhnya aktif dari mana? Dari that. Apakah that selalu diikuti aktif? Karena Masih ingat nggak, Miss, kemarin syarat kata kerja itu bisa dipasifkan, itu apa syaratnya? dipasifkan. Jadi kata kerja itu bisa Karena apa ya? Karena diartiin aja kan. Ya, betul, Miss. Artinya W itu apa sih? Artinya way. W itu kan kata kerja tuh, yang akhirannya H ya, yang bukan T. Kalau weight yang artinya T itu kata benda, itu berat artinya. Tapi kalau yang way itu kata kerja artinya apa, Miss? Mengangkut apa ya? Bisa sih W artinya mengangkut, tapi di sini artinya bukan mengangkut. Karena subjeknya benda mati itu, yaitu magnesium.
Apa ya? Bawa. Weighs itu artinya adalah memiliki berat, Miss. Jadi memiliki berat itu sama kayak to be, ya. To be itu nggak punya arti, dan jadi nggak butuh objek. Kalau ada kata kerja yang nggak butuh objek, itu nggak bisa dipasifkan, jadi selalu aktif. Nah, yang alfa ini secara bentuk sudah salah, karena diartikan pun nggak bisa di situ. Oke, berarti jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau diartikan, magnesium memiliki sebuah massa jenis 1,74 yang berarti bahwa dia memiliki berat 1,74 kali sama banyaknya dengan volume air yang sama. Maksudnya kalau satu gelas air dengan satu gelas magnesium itu perbandingannya, kalau satu gelas air misalnya satu itu 1,74 gelas magnesium itu beratnya sama. Kebalik. Jadi kalau magnesium itu kalau dibandingin air, jadi kayak lebih berat magnesium 1,74 kali. Seperti itu. Iya, seperti itu. Gimana, Miss? Mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya? Dapat ya? Iya. Oke, lanjut. Kalau ya itu penjelasannya. Jadi ada subjek, predikat, ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek yaitu which, predikatnya adalah means, ada conjunction that artinya bahwa, ya sudah setelahnya kita butuh subjek predikat. Nah, subjek predikat cuma dua, antara alfa atau delta. Nah, cuman yang alfa itu sudah salah karena B itu tidak bisa dipasifkan dalam konteks ini. Ya, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 3. Dicoba dulu, Miss. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Not until? Ya, jawabannya adalah yang not until ya, karena di situ ada inversi. Jadi ada sebelumnya subjek ada auxiliary, berarti kita disuruh mencari penanda inversi. Satu-satunya penanda inversi di pilihan ganda adalah yang alfa. Kalau yang bravo hati-hati, not since itu since-nya artinya karena, bukan sejak. Karena kalau yang artinya sejak itu nggak bisa dinegatifkan. Jadi since itu artinya karena, kalau karena conjunction nanti kita butuh dua subjek dua predikat, sedangkan di soal cuma punya satu subjek satu predikat. Seperti itu. Berarti jawabannya yang alfa. Ya. Nanti kalau dasarnya tidak sampai tahun 1895, Cornell University mulai menawarkan gelar di bidang ornitologi. Ya, lanjut ke nomor 4, Miss. Dicoba dulu, silahkan, Miss. The City of Elizabeth lies there. Yang mana berarti? Bravo. Oke, kita cek bersama ya. Kita cari subjek predikat dulu di soal. Apakah sudah ada subjek predikat, Miss? Subjek predikat nggak ada. Nggak ada ya, berarti kita di titik-titik butuh subjek dan predikat. Nah, tapi di sebelum titik-titik itu ada penanda inversi, yaitu keterangan tempat yang pindah sebelum subjek tanpa ada koma. Jadi in the eastern part of New Jersey itu adalah keterangan tempat. Ya kan? Dia penanda inversi nomor 2, Miss. Berarti kita cari yang predikat dulu baru subjek. Oh iya. Berarti jawabannya yang mana, Miss? Alpha. Jawabannya adalah yang alfa, seperti itu. Oke, nice. Lanjut lagi ke nomor 5. Dicoba dulu, silakan, Miss. Not only is seismology used. Yang mana berarti jawabannya? Delta. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang delta ya, karena di situ sebelum titik-titik ada penanda inversi, yaitu not only. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya yang delta. Nanti kalau diartikan, tidak hanya seismologi itu digunakan untuk menentukan kedalaman dasar laut, namun dia juga digunakan untuk mendeteksi minyak. Seperti itu.
Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, ke nomor 6. Dicoba dulu ya, Miss. Silahkan, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Kidney being. Kidney being, oke. Yang Charlie ya berarti. Kita cari predikat dulu, Miss, di soal. Apakah sudah ada predikat di soal? Belum ada. Belum ada ya. Nah, berarti kalau belum ada, kita butuh predikat. Nah, kenapa jawab Charlie, Miss? Kalau yang Charlie nanti predikatnya yang mana? Harusnya Bravo ya, kidney is. Ya, jawabannya adalah yang Bravo, Miss. Jadi di situ kan kita butuh predikat tuh, ya kan? Nah, tapi di depan itu ada penanda inversi, yaitu verb 3, participle ya, past participle yang agak panjang. Nah, tapi past participle-nya ini juga belum selesai. Ada of di situ. Of itu preposisi, dia selalu butuh kata benda setelahnya. Sedangkan setelahnya of itu nggak ada kata benda, nggak ada objeknya untuk dirubah jadi keterangan. Each apa gitu. Jadi setelah each harus ada kata bendanya dulu, baru predikat is. Nah, baru subjeknya adalah an adrenal gland. Otomatis di sini kita butuh kata benda sama is. Jawabannya adalah yang Bravo. Nanti kalau diartikan terletak di ujung atas dari setiap ginjal terdapat sebuah kelenjar adrenal. Sebuah bagian integral dari sistem endokrin. Seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan, Miss? Enggak, Sir. Nggak ada ya. Kita lanjut ke nomor 7. Dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, Miss. Did he become president? Sorry, yang mana? Yang Delta. Delta. Oke, berarti jawabannya Delta ya. Kita cek bersama. Kita tarik dari depan ke belakang. Di situ ada predikat had served. Subjeknya adalah Ronald Reagan. Cek ke belakang lagi. Di situ ada conjunction before. Masih ingat setelah conjunction itu tidak boleh diinversi, harus urut. Subjek dulu baru predikat. Berarti jawabannya adalah yang alpha, Miss. Seperti itu. Oke. Jadi before he became president. Nanti kalau diartikan Ronald Reagan pernah menjabat 2 masa jabatan sebagai gubernur dari California sebelum akhirnya dia menjadi presiden. Seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan, Miss, atau lanjut? Lanjut, Sir. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 8. Dicoba lagi, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Delta. Ya, jawabannya adalah yang delta. Di situ ada conjunction when, otomatis fix, setelahnya harus urut, nggak boleh diinversi. Ya, subjek dulu baru predikat. Nah, tapi sayangnya di situ ada 2 subjek predikat, Miss, di apa namanya? Di pilihan jawaban, ya, yaitu yang Bravo dan yang Delta. Nah, cuman bedanya di situ adalah di penempatan kata added. Nah, cara menentukan tempatnya added di mana, kita cek aja di setelah titik-titik itu ada kata and, itu fanboys. Kata kuncinya, Miss, atau petunjuk Miss di sini, fanboys itu harus menghubungkan 2 yang sama. Nah, sebelumnya setelahnya and itu ada heated, itu verb 3 karena nggak punya objek. Karena dia verb 3, maka sebelumnya and juga harus ada verb 3 di predikatnya. Nah, yang Bravo sama Delta di dalam predikat yang ada added-nya cuma
yang delta. Atau bisa juga menggunakan cara mengartikan. Kalau yang Bravo kita masukkan ke titik-titik, ketika bubuk pengembang yang ditambahkan adalah ke donat dan dipanaskan, nggak enak kalau diartikan. Kalau yang delta, ketika bubuk pengembang ditambahkan ke donat dan dipanaskan, karbon dioksida dikeluarkan yang menyebabkan donatnya mengembang. Oke, lebih enak yang delta. Berarti jawabannya delta. Nomor 9, silahkan Miss. Dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan Miss. Bravo. Yang Bravo ya. Kita cek bersama, cari subjek predikat. Di situ ada grew, verb 2, subjeknya adalah level. Kemudian, nah sebelum titik-titik ada conjunction when, ya sudah setelahnya subjek dulu baru predikat. Nah ABCD yang subjek dulu baru predikat cuma Bravo, ya sudah berarti jawabannya Bravo. Seperti itu, Miss. Nanti kalau diartikan, tingkat harga di Amerika Serikat, tingkat rata-rata harga di Amerika Serikat naik dengan sangat sedikit sejak tahun 1953 sampai pertengahan 1960-an ketika inflasi bermula. Seperti itu. Oke, terakhir nomor 10 dicoba dulu Miss, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan Miss. Made a determined effort. Bravo. Oke, Bravo, kita cek bersama ya. Kita tarik dari depan ke belakang, cari predikat, sama sekali belum ada predikat, berarti di titik-titik kita butuh predikat. Cari subjek, ternyata belum ada subjek, tapi adanya penanda inversi, yaitu not until. Kata bedanya the first word one. Berarti di sini kita butuh predikat dulu, baru subjek. Oke. Yang alpha, ada subjek, a determined effort, predikatnya adalah was made, tidak di inversi, nggak bisa ya, kita nanti butuh koma. Kalau yang Bravo ada predikat made, ada objek a determined effort. Nah berarti Bravo nggak bisa, Miss, kita kehilangan subjek. Nah bagaimana jika ada kata kerja yang punya arti seperti ini? Ini nggak bisa kata kerjanya dipindah semuanya langsung ke depan, nggak bisa. Nah ini yang tadi loh, yang kalau ada Louis Braille invented Braille, a system of reading and writing for the blind. Nah kalau ada kata kerja tunggal, yaitu verb 2, verb 1, verb SIS yang dia punya arti dan dia butuh objek, ya. Itu yang dipindah ke depan itu bukan kata kerja semuanya, tapi auxiliary yang lebur sama verb 1. Oke, jadi kalau made itu nanti kita langsung pindah ke depan, berarti a determined effort itu nanti akan jadi objeknya. Itu verb 2 nanti. A determined effort jadi objeknya made. Jadi kita kehilangan subjek seperti itu. Artinya Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction when, sedangkan subjek predikatnya cuma satu, Charlie nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta. Di situ ada auxiliary was, subjeknya adalah a determined effort, kata kerja dari was adalah made, itu verb 3. Jadi karena pasif. Nanti kalau diartikan tidak sampai Perang Dunia Pertama, ada usaha yang nampak atau yang serius dibuat untuk memperbaiki sistem jalan di Amerika Serikat. Seperti itu. Gimana Miss? Apakah ada pertanyaan? Diulangin, Sir. Coba yang B tadi kan apa namanya, nggak ada subjeknya ya? Oh, karena itu a determined effort itu objeknya ya? Betul. Karena made itu kalau diartikan membuat, dia butuh objek, Miss. Sedangkan setelahnya made itu kan nggak, setelah titik-titik nggak ada subjek, nggak ada objeknya. Berarti objeknya ya a determined effort di situ. Yang nggak ada subjeknya. Ya, jadi nggak bisa seperti itu. Kalau yang D subjeknya berarti yang a determined effort. Betul, that's right, Miss. Oke. Ya, paham, Sir. Oke, dapat ya.
Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini, Miss, yaitu mengenai inversi. Memang menantang ya atau sulit karena ya unik dia. Jarang kita dengar di sehari-hari, kecuali kalimat tanya. Kalau kalimat tanya itu sudah sering sekali. Cuman kalimat tanya malah nggak keluar di soal structure TOEFL. Oke, jadi nanti saya harap akan saya kirimkan latihan untuk bab keempat ini. Kalau misalnya ada waktu, terutama weekend, ketika nggak kerja atau nggak kuliah, boleh diisi. Nanti kalau ada butuh apa-apa bisa japri saya bantu lewat WhatsApp, Miss. Baik. Oke, thank you so much for having me today. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you, Miss. You are welcome, sir.